Bayangkan, seorang TKW yang baru saja ingin memperbaiki hidup, malah terseret ke dalam hubungan terlarang yang menggemparkan kampung halamannya. Ketika kisah cintanya terbongkar, bukan hanya rumah tangga orang lain yang hancur, tapi juga masa depannya sendiri. Inilah kisah yang viral dan penuh drama. Kisah yang tak pernah ia bayangkan terjadi dalam hidupnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran dan makna. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sari berdiri di depan rumah sederhana berdinding papan itu, memandangi halaman kecil tempat ia tumbuh sejak kecil. Angin pagi membawa aroma tanah basah, seolah ikut merayakan sekaligus meratapi keputusan besar yang sebentar lagi mengubah hidupnya. Di tangannya, koper biru yang mulai pudar warnanya ia genggam erat. Koper yang menjadi simbol harapan sekaligus perpisahan. Sejak ayahnya jatuh sakit, ekonomi keluarga semakin sulit. Ibunya bekerja serabutan, sementara Sari hanya mengandalkan hasil menjahit yang kadang laku, kadang tidak. Setiap malam, ia melihat ibunya termenung di depan lampu teplok, menghitung uang yang tidak pernah cukup. Dari situlah tekad itu tumbuh. Ia harus pergi, meskipun hatinya belum siap. Keputusan menjadi TKW bukan hal mudah. Ada banyak cerita menakutkan yang ia dengar tentang majikan kasar dan kerja tanpa henti. Tapi ada pula kisah mereka yang pulang membawa keberhasilan, membangun rumah, menyekolahkan adik, dan mengubah hidup keluarga. Sari memilih percaya pada harapan itu. Pagi itu, tunangannya Dimas datang menemuinya. "Kamu yakin harus pergi, Ri?" Suaranya bergetar menahan cemas. Sari tersenyum tipis, meski hatinya ikut retak. "Aku harus, Mas, untuk masa depan kita juga." Dimas memeluknya erat, seolah takut kehilangan. Mereka sudah merencanakan pernikahan sederhana, tapi keadaan membuat rencana itu harus ditunda. Ketika mobil penjemput dari agen tiba, ibunya menggenggam tangan Sari sambil berbisik, "Kamu harus kuat di sana. Ingat sholat, jangan lupa rumah." Mata Sari berkaca-kaca. Ia mengangguk, memeluknya lama sekali hingga bahu mereka sama-sama bergetar. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Sari memandang keluar jendela melihat sawah-sawah dan rumah-rumah kecil yang perlahan menghilang dari pandangan. Di sanalah ia meninggalkan sebagian dari dirinya. Namun, di hatinya, tekad itu tetap menyala. Ia akan berjuang, apapun rintangannya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya membawa harapan, tetapi juga badai besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setibanya di negara tempat ia bekerja, Sari disambut udara dingin yang menusuk tulang. Semua terasa asing. Bahasa, wajah orang-orang, jalanan, hingga aroma udara yang berbeda dari kampung halamannya. Di antara rasa gugup itu, ia dijemput oleh pasangan majikannya, Arman dan istrinya, Nadia. Dari luar, mereka terlihat seperti keluarga kelas menengah yang harmonis. Rumah mereka besar, bersih, dan penuh perabot mewah yang hanya pernah Sari lihat dari televisi. Pada minggu-minggu pertama, Sari bekerja dengan hati-hati. Ia khawatir melakukan kesalahan yang bisa membuatnya dipulangkan. Namun yang membuatnya sedikit tenang, Arman, majikan pria, selalu bersikap ramah. "Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja, jangan takut," katanya, sambil membantu Sari menurunkan barang bawaan. Nadia, sang istri, awalnya juga tampak baik, tapi ia sibuk bekerja hingga jarang berada di rumah. Sari lebih sering berinteraksi dengan Arman. Ia mengajari Sari menyebutkan nama-nama barang dalam bahasa lokal, menunjukkan cara mengoperasikan alat-alat elektronik,
bahkan membantu ketika Sari kesulitan memahami perintah. Di sini semua serba cepat, kamu akan terbiasa. Ujar Arman suatu sore ketika melihat Sari kebingungan mengatur mesin cuci otomatis. Sari tertawa kecil, merasa sedikit lega. Terima kasih, Pak. Saya takut salah pencet. Lambat laun, perhatian Arman terasa berbeda. Ia tak hanya mengajari, tapi juga sering menanyakan perasaan Sari. Apakah ia kangen keluarga? Apakah ia nyaman bekerja di rumah itu? Perhatian kecil itu membuat Sari merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari orang asing. Namun, ada hal yang mulai mengusik hatinya. Setiap kali Arman dan istrinya terlibat percakapan, nada suara Nadia terdengar dingin, kaku, dan terkadang penuh sindiran. Arman hanya menghela nafas panjang, lalu pergi ke ruang kerja. Sari tidak berani bertanya, tapi ia bisa merasakan sesuatu dalam rumah itu tidak seharmonis yang tampak. Dan tanpa sadar, ia perlahan mendekati batas yang belum seharusnya ia sentuh. Hari-hari Sari berjalan semakin padat. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia hindari. Perhatian Arman yang makin terasa berbeda. Awalnya, Sari menganggap itu hanyalah bentuk kebaikan seorang majikan kepada pekerjanya. Namun, seiring waktu, perhatian itu mulai melewati batas halus yang seharusnya dijaga. Suatu sore, ketika Sari sedang merapikan ruang tamu, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak letih, bola matanya memerah seperti habis menahan emosi. "Sari, kamu ada sebentar?" tanyanya dengan suara pelan. Sari mengangguk, meski hatinya diselimuti rasa ragu. Arman duduk di sofa, menyandarkan kepala. "Aku kadang merasa tidak dianggap di rumah sendiri," ucapnya, suaranya serak. Sari terpaku, tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan. Arman melanjutkan, "Nadia semakin sibuk. Dia jarang ada waktu. Kami bahkan jarang bicara. Rumah ini rasanya seperti hotel, bukan keluarga." Sari menunduk. Ia tahu, bukan bagiannya untuk ikut campur. Tapi kata-kata itu membuatnya merasakan sesuatu yang aneh. Campuran simpati dan kasihan. Mungkin nanti akan membaik, Pak," ucap Sari lirih, mencoba menguatkan meski dirinya pun ragu. Hari demi hari, curahan hati seperti itu semakin sering muncul. Terkadang Arman bercerita saat mereka berpapasan di dapur, kadang saat ia mengantar Sari belanja ke supermarket. Perlahan-lahan, Sari mulai membalas cerita itu dengan kisah hidupnya sendiri, tentang keluarganya, tunangannya, dan alasan ia merantau. Dan disitulah batasan pertama mulai retak. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur dan Nadia pulang larut, Sari sedang menyiapkan teh hangat di dapur. Arman masuk basah kuyup dan secara spontan Sari mengambil handuk untuknya. "Pak, cepat keringkan badan, nanti masuk angin," katanya. Arman terdiam, menatap Sari dengan tatapan yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Sari, kamu orang yang perhatian," ucap Arman pelan. Terlalu pelan, terlalu pribadi. Sari mematung, menyadari bahwa ada sesuatu dalam tatapan itu yang tidak semestinya terjadi antara majikan dan pekerja. Ia mundur selangkah, mencoba mengembalikan jarak. Saya cuma ingin bantu." Namun sejak malam itu, Sari tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang berubah. Dan sekali retak, sebuah batasan sangat sulit untuk kembali utuh. Sejak malam hujan itu, suasana di rumah majikannya berubah pelan tapi pasti. Tidak ada pengakuan apapun, tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata yang secara jelas menunjukkan perasaan. Namun, ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang Sari rasakan setiap kali Arman berada di dekatnya. Awalnya, Sari mencoba menjaga jarak. Ia bekerja lebih cepat, berbicara seperlunya,
dan menghindari momen ketika mereka hanya berdua di ruangan yang sama. Tapi, Arman justru semakin berusaha mendekat. Perhatian yang dulu terasa sekadar baik hati, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih personal. Dan semuanya benar-benar mulai memanas karena satu pesan singkat. Malam itu, setelah selesai membereskan dapur, Sari berbaring di tempat tidurnya, mencoba melepas lelah. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dari layar terlihat nama pengirimnya, Arman. "Kamu sudah makan?" Pertanyaan sederhana, tapi entah kenapa membuat dada Sari sesak. Ia menatap layar cukup lama sebelum akhirnya membalas. "Sudah, Pak. Terima kasih." Balasan Arman datang cepat. "Jangan panggil saya Pak kalau sedang chat. Rasanya jauh sekali." Sari terperanjat. Jari-jarinya berhenti di atas layar. Ia ragu untuk membalas, tapi akhirnya menulis, "Baik, Pak Arman." Ia menambahkan emoji senyum kecil, berusaha mencairkan suasana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Malam itu, obrolan mereka terus berlanjut. Tentang makanan kesukaan, tentang hari yang melelahkan, tentang kesepian, tentang cerita kecil yang seharusnya tidak mereka bagi. Setiap balasan membuat jarak di antara mereka terasa semakin sempit, semakin panas, dan semakin berbahaya. Pesan-pesan itu menjadi kebiasaan baru. Pagi hari saat Sari bangun, selalu ada pesan, "Sudah sarapan?" Malam hari saat ia hendak tidur, ada pesan lain, "Hati-hati kalau kedinginan. Istirahat ya." Arman mulai mengirimkan emoji yang lebih hangat, dan Sari tanpa sadar membalasnya dengan senyum, tawa, bahkan rasa nyaman yang tidak seharusnya. Hingga suatu malam, Arman menulis pesan yang membuat Sari terdiam lama. "Kadang, aku merasa hanya kamu yang benar-benar mendengarkan aku." Pesan itu mengguncang hatinya. Sari mencoba menyangkal perasaan yang mulai tumbuh, tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Perhatian itu membuatnya merasa dibutuhkan, dihargai, dan dekat. Sangat dekat. Dan dari pesan-pesan seperti itulah, hubungan terlarang itu mulai mengambil bentuknya. Pelan-pelan, tanpa suara, tanpa rencana, tapi pasti. Pesan-pesan singkat yang awalnya hanya sekadar menanyakan kabar, perlahan berubah menjadi percakapan larut malam yang membuat Sari kehilangan arah. Setiap kali layar ponselnya menyala dan muncul nama Arman, jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Ia tahu sesuatu sedang tumbuh, sesuatu yang dilarang, tapi sulit ia hentikan. Hubungan itu mulai memasuki tahap yang lebih berbahaya, ketika Arman mulai mencari-cari alasan untuk selalu berada di dekat Sari. Jika dulu ia hanya mengajari cara menggunakan alat rumah tangga, kini ia sering menemani Sari memasak, memuji hasil masakannya, bahkan bercanda kecil yang membuat suasana terasa intim. Suatu sore, ketika Sari sedang menyapu teras, Arman muncul dengan 2 gelas minuman dingin. "Istirahat sebentar," katanya sambil menyodorkan 1 gelas kepadanya. Sari menolak halus, "Nanti kalau Bu Nadia lihat." Namun Arman hanya tersenyum. "Dia pulang malam ini, tidak apa-apa." Kata-kata itu seperti izin bagi Sari untuk menurunkan kewaspadaannya. Momen-momen kecil itu semakin sering terjadi. Kadang Arman duduk di meja dapur sambil memperhatikan Sari bekerja. Kadang ia memuji cara Sari menyanggul rambut. Bahkan pernah, ketika Sari merasa pusing dan hampir jatuh, Arman menangkapnya dan memegang bahunya cukup lama. Terlalu lama untuk sebuah interaksi wajar antara majikan dan pekerja. "Kalau kamu sakit, aku tidak tenang," ucapnya dengan nada yang membuat Sari gemetar. Dan sejak saat itu, semuanya berubah lebih cepat dari yang Sari bayangkan. Arman mulai mengajak Sari pergi saat Nadia sedang bekerja. "Kita cuma beli bahan masakan," katanya. Tapi perjalanan itu terasa seperti kentang. Mereka tertawa, saling bercerita, dan menikmati kebersamaan yang seharusnya tidak pernah ada. Suatu malam,
Ketika pulang dari belanja, Arman berhenti di parkiran kosong. Ia menatap Sari lama sekali, seolah mencari keberanian untuk mengucapkan sesuatu. Sari, suaranya pelan, hampir bergetar. Aku sebenarnya takut mengatakannya, tapi aku merasa hidup lagi sejak kamu datang. Sari tersentak. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Ia ingin menolak, ingin menjauh, ingin mengingat tunangannya di kampung. Tapi hatinya sudah terlanjur lemah. Arman mendekat, dan untuk pertama kalinya jarak di antara mereka benar-benar menghilang. Malam itulah hubungan mereka berubah sepenuhnya. Bukan lagi sekadar perhatian, bukan sekadar pesan manis, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih panas, dan jauh lebih berbahaya. Sejak hubungan itu melewati batas, Sari dan Arman menjadi jauh lebih berhati-hati. Mereka tidak lagi saling menatap terlalu lama di depan umum, tidak lagi berbicara lembut saat pintu rumah terbuka. Namun justru karena usaha mereka menutupi semuanya, suasana rumah mulai berubah. Dan perubahan itu tidak luput dari perhatian Nadia. Nadia bukan perempuan yang mudah dibohongi. Meski sibuk bekerja, ia cukup peka untuk mengenali saat suaminya mulai bersikap tidak biasa. Arman yang dulu sering bercerita soal pekerjaan, kini lebih banyak diam. Ia pulang lebih lambat dari biasanya. Dan ketika Nadia bertanya, jawabannya selalu singkat. Terlalu singkat. Awalnya Nadia mengira suaminya sedang stres kerja. Tetapi kecurigaannya mulai tumbuh ketika ia menyadari hal-hal kecil. Parfum Arman yang berubah, kaos kesukaannya yang tiba-tiba sering dicuci, dan tatapan Arman yang melayang entah kemana ketika makan malam. Namun yang paling membuat hatinya tidak tenang adalah perubahan pada Sari. Sari kini sering gugup ketika berpapasan dengannya. Terkadang Sari menjawab terlalu pelan, terkadang terlalu cepat. Ada juga momen ketika Sari tidak berani menatap mata Nadia sama sekali. Semua itu membuat hati seorang istri bergetar oleh firasat buruk. Suatu malam, ketika Nadia pulang lebih cepat dari biasanya, ia melihat Arman berdiri di dapur, terlalu dekat dengan Sari. Keduanya tampak tersentak saat Nadia membuka pintu. Mereka berdua langsung menjauh, namun reaksi itu justru memperjelas sesuatu. Nadia mencoba bersikap tenang, tapi pikirannya tidak. Ia mulai memperhatikan pola gerak Arman dan Sari. Bagaimana Arman tiba-tiba sering menawarkan diri untuk mengantar Sari belanja. Bagaimana Sari selalu menunduk saat Arman lewat. Bagaimana mereka kadang menghilang dari ruang utama pada waktu yang bersamaan. Semua itu membuat Nadia semakin yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan. Pada suatu pagi, ketika Arman sudah berangkat, Nadia memutuskan untuk memeriksa ponsel suaminya. Tapi Arman terlalu pintar. Ia selalu menghapus pesan, membersihkan jejak. Namun tak ada kebohongan yang bisa sempurna. Nadia melihat satu notifikasi kecil yang tertinggal. Pesan singkat tanpa isi, hanya sebuah titik dari nomor yang ia hafal milik Sari. Dalam sekejap, nafas Nadia tercekak. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena marah, tapi karena kecewa oleh pengkhianatan dari orang yang ia beri percaya. Dan hari itu, di dalam hatinya, Nadia berjanji satu hal. Ia akan mencari kebenaran, apapun hasilnya. Kecurigaan yang terus tumbuh membuat Nadia tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap malam, ia memandangi langit-langit. Bertanya-tanya apakah suaminya benar-benar melakukan apa yang ia pikirkan. Namun, firasat seorang istri jarang salah. Dan firasat itu kini menghantamnya tanpa belas kasihan. Hari itu Arman pulang lebih awal dan memberitahu Nadia bahwa ia harus menghadiri rapat mendadak di luar kota. Nadia mengangguk, berpura-pura percaya. Namun ketika Arman berangkat, diam-diam ia mengikuti dari jarak aman dengan mobil lain yang biasa ia gunakan.
Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena ia siap mengetahui kebenaran yang mungkin akan menghancurkannya. Arman tidak pergi ke kantor. Ia justru berkendara menuju sebuah kawasan apartemen kecil di pinggiran kota. Nadia menahan napas ketika melihat Arman parkir dan menengok kanan kiri dengan gelisah. Tak lama, Sari terlihat turun dari taksi dan berjalan cepat menuju Arman. Keduanya masuk ke dalam apartemen itu. Dada Nadia seolah diremas, kakinya bergetar, namun amarah dan rasa dikhianati memberinya kekuatan yang tidak ia bayangkan. Ia keluar dari mobil, mengikuti mereka hingga lantai 3. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara. Namun, ia tahu inilah saatnya. Di depan pintu apartemen itu, ia mendengar tawa kecil, tawa yang membuat hatinya runtuh. Dengan tangan gemetar, namun mantap, Nadia mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Sunyi. Nadia menunggu beberapa detik sebelum akhirnya memutar gagang pintu yang ternyata tidak terkunci. Pintu itu terbuka perlahan, dan pemandangan di dalam cukup jelas untuk menjawab semua pertanyaannya sekaligus menghancurkan sisa harapannya. Sari terkejut. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Arman langsung berdiri, panik, mencoba menjelaskan sesuatu yang sudah tidak bisa dijelaskan lagi. "Nadia, bukan seperti yang kamu lihat," katanya tergesa-gesa. Namun Nadia hanya menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Bukan hanya marah, tapi hancur oleh pengkhianatan dari dua orang yang seharusnya ia percaya. Keributan itu menarik perhatian penghuni apartemen lain. Beberapa orang merekam dari lorong, sebagian lagi langsung mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu menyebar luas, menjadi bahan perbincangan ribuan orang. Sari tidak hanya ketahuan, ia viral, tanpa bisa membela diri, tanpa bisa menghapus video itu. Malam itu menjadi titik balik yang mengubah hidupnya selamanya. Dan badai yang ia takutkan, kini benar-benar datang. Viralnya video penggerebekan itu menghantam hidup Sari lebih cepat daripada ia sempat bernafas. Dalam hitungan jam, wajahnya tersebar di grup-grup pekerja migran, forum komunitas, hingga halaman berita lokal. Sari hanya bisa duduk di sudut kamar apartemen itu, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Dunianya runtuh, dan ia tidak bisa menghentikannya. Pagi harinya, telepon dari agen tenaga kerja berdentang berkali-kali. Suara tegas dari pihak agen berkata, "Sari, kamu harus segera kembali ke penampungan. Kasusmu sudah dilaporkan." Tidak ada pilihan lain. Ia harus pergi. Arman mencoba menahannya, tapi Sari menundukkan kepala. "Sudah cukup, Pak. Semuanya sudah hancur." Di perjalanan menuju kantor agen, Sari hanya memandangi jendela mobil. Setiap wajah yang lewat terasa seperti sedang mengejeknya. Setiap suara notifikasi di ponsel membuat hatinya bergetar ketakutan. Ia membuka pesan dari tunangannya, Dimas. Hanya ada satu kalimat. "Kita selesai." Air mata Sari menetes tanpa bisa ia hentikan. Ia ingin menjelaskan, ingin memohon maaf. Tapi bagaimana? Video itu sudah menjadi bukti yang tidak bisa dibantah. Ia merasa seperti seorang penjahat yang pulang membawa aib, bukan seseorang yang sedang berjuang demi keluarga. Ditibanya di kampung halamannya, suasana terasa lebih menyakitkan daripada teguran keras dari agen. Bisik-bisikan mulai terdengar sebelum ia sempat melangkah keluar dari mobil. Tetangga-tetangga berkerumun, sebagian menatap kasihan, sebagian lagi dengan tatapan tajam seperti pisau. Ibunya menangis dan memeluknya erat. "Kenapa bisa begini, Nak?" Suara itu tidak marah, hanya patah hati. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk ibunya, berharap dunia terdiam walau hanya sebentar. Beberapa hari setelah kepulangannya, keluarga Sari harus menghadapi malu yang tidak mereka undang. Toko-toko kecil di sekitar kampung mulai membicarakan namanya.
Anak-anak muda menonton ulang video viral itu di ponsel sambil tertawa. Sari hanya bisa bersembunyi di kamarnya, tidak sanggup menatap mata siapapun. Malam demi malam ia terjaga, dihantui rasa bersalah. Ia merasa telah mengecewakan semua orang, ibunya, Dimas, bahkan dirinya sendiri. Namun di tengah badai itu, satu kenyataan menghantamnya dengan keras. Ia tidak punya tempat lari. Ia harus menghadapi semuanya. Dan perjalanan untuk menebus kesalahannya baru saja dimulai. Hari-hari setelah kepulangannya terasa seperti perjalanan panjang tanpa cahaya. Sari lebih sering mengurung diri di kamar, duduk memandang dinding yang kosong. Kadang ia terbangun di tengah malam hanya untuk menangis tanpa suara, takut ibunya mendengar. Setiap ketukan pintu membuatnya cemas, khawatir ada orang datang hanya untuk menghakimi. Namun pada suatu pagi, ibunya mengetuk pintu dengan suara lembut. "Sari, sampai kapan kamu mau sembunyi? Hidup harus terus berjalan, Nak." Kalimat itu sederhana, tapi seperti menampar kesadarannya. Ia tidak bisa selamanya bersembunyi. Ia sudah jatuh, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah berdiri kembali. Hari itu Sari memutuskan membantu ibunya berjualan di warung kecil depan rumah. Awalnya tangan Sari gemetar ketika menerima uang dari pelanggan. Ia takut tatapan mereka mengandung penilaian. Namun ibunya berdiri di sampingnya, memberi kekuatan diam-diam lewat senyum tipis. "Biar perlahan," katanya. Lama-kelamaan Sari mulai terbiasa. Ia membersihkan warung, menata barang, memasak gorengan, dan melayani pembeli. Tidak semua orang bersikap baik. Beberapa masih berbisik dan mencibir ketika lewat. Tapi ada juga yang memberi senyum hangat, tanda bahwa tidak semua dunia membencinya. Setiap malam, ketika menutup warung, Sari memandang langit kampung yang penuh bintang. Sesekali ia teringat Dimas. Terbayang rencana masa depan yang kini tinggal kenangan. Tapi alih-alih tenggelam dalam penyesalan, Sari mulai belajar menerima kenyataan. Ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi ia bisa mengubah apa yang akan datang. Perlahan kegiatan sehari-hari membuat pikirannya lebih tenang. Ia mulai membantu ibu menjemput air, ikut kerja bakti di kampung, bahkan sesekali menyapa anak-anak kecil yang bermain di depan rumah. Rasa malu itu masih ada, tapi tidak lagi mengurungnya seperti dulu. Suatu sore seorang tetangga menghampirinya. "Sari, semangat ya, semua orang bisa salah," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat Sari terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit harapan, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa memulai hidup baru. Dalam keheningan malam, Sari berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan membangun kembali harga dirinya setapak demi setapak, dan meski jalannya panjang, ia siap menjalani semuanya. Beberapa minggu setelah ia mulai kembali membantu di warung, hidup Sari perlahan terasa lebih teratur. Ia belum sepenuhnya pulih, tapi ia sudah bisa melalui hari tanpa terperangkap dalam rasa bersalah yang mencekik. Meski begitu, Sari tahu bahwa untuk benar-benar bangkit, ia harus menghadapi sesuatu yang sejak awal ia hindari, masa lalunya sendiri. Suatu pagi saat menyapu halaman, ia melihat Dimas berdiri di ujung jalan. Tubuhnya tampak ragu, langkahnya berat, seolah ia berjuang untuk memutuskan apakah harus mendekat atau pergi. Jantung Sari berdebu lebih cepat, tetapi entah mengapa ia tidak melarikan diri. Mungkin karena ia lelah menghindar. Dimas mendekat perlahan. "Sari, apa kabar?" Tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sari menatapnya, mencoba menilai apakah ia siap untuk percakapan ini. "Aku baik," jawabnya pelan. "Atau sedang berusaha untuk baik." Dimas mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku datang bukan untuk membuka luka. Aku cuma ingin minta maaf. Bukan karena aku ingin kembali,
Tapi karena aku sadar aku tidak pernah benar-benar menghadapimu setelah itu. Aku pengecut. Sari tidak berkata apa-apa. Ada bagian dalam dirinya yang pernah terluka begitu dalam oleh pria ini. Bagian yang dulu berharap akan bahagia bersama. Tapi kini yang tersisa hanya sisa-sisa masa lalu yang sudah ia kubur. Aku sudah memaafkanmu, katanya akhirnya. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Dimas menunduk, jelas lega, namun juga sedih. Terima kasih. Aku harap hidupmu bisa lebih baik setelah ini. Begitu juga kamu, jawab Sari singkat. Mereka tidak mengulur waktu. Setelah itu, Dimas pergi tanpa menoleh lagi. Sari memandangi punggungnya sampai menghilang di tikungan. Alih-alih rindu atau marah, ia justru merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia kembali ke dalam rumah, ibunya memandang dengan mata penuh tanya. Sari hanya tersenyum kecil. Aku sudah berdamai, katanya. Sore itu, Sari duduk di warung sambil memandang jalanan kampung yang ramai. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut akan masa depan. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai halaman kosong yang siap ia isi kembali. Dengan harapan, bukan luka. Perjalanan Sari mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita jatuh, tersesat, bahkan hampir kehilangan diri sendiri. Namun, seperti Sari, kita selalu memiliki kesempatan untuk bangkit, memperbaiki hidup, dan memulai kembali. Luka memang menyakitkan, tetapi jika kita berani menghadapinya, luka itu bisa berubah menjadi kekuatan yang menuntun kita ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Dukungan kalian adalah semangat terbesar untuk terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap berharap, dan jangan pernah menyerah pada hidup.